Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari buku progres tryout keempat proses intent pada tahun ajaran 2025-2026. Tanpa berlama-lama, siapkan buku catatan kalian, kita langsung ke soal yang pertama. Jika A, B, negatif 1, C, D, E, F, G, 23 dan H merupakan barisan aritmatika, nilai A ditambah C dikali F dikurangi H sama dengan titik-titik. Oke, berarti kalau dari sini kita bisa lihat, di sini kita punya, di sini adalah suku pertamanya A, suku keduanya B, suku ketiganya adalah negatif 1, C suku 4-nya, D suku kelima, dan E adalah suku ke-6-nya. Jadi kita coba dari yang di sini kan yang ada nilai kan hanya di negatif 1 dan 23 ya. 23 tuh di suku ke 4, 5, 6, 7, 8 ya. 9, sorry. Maka kita bisa langsung tuliskan di U3 dulu aja. U3 itu nilainya akan sama dengan negatif 1. Kemudian di U9-nya itu sama dengan 23 ya. Sehingga kalau berdasarkan sifat dari barisan aritmatika, yaitu yang rumus UN-nya sama dengan A ditambah N-1 dikali B, otomatis ini bisa kita sederhanakan teman-teman ya. Di sini U3-nya akan bernilai A ditambah dengan 2B ya. Gitu. Kemudian U9-nya juga kita bisa sederhanakan menjadi A ditambah 8B. Angka 8 itu didapatkan dari si 9 kurangi 1 sesuai dengan rumusnya. 2 juga didapatkan dengan 3 dikurangi 1 sesuai dengan rumusnya. Gitu ya. Yang akan nilainya sama dengan negatif 1 dan akan bernilai 23. Kita bisa langsung eliminasi saja ya. Kita kurangi A dikurangi A habis. 2 dikurangi 8 negatif 6B. Sama dengan negatif 1 dikurangi 23. Berarti negatif 24 ya. Sehingga B-nya akan bernilai negatif 24 bagi negatif 6, yaitu sama dengan 4 ya teman-teman ya. Oh ya, di sini B di sini itu maksudnya selisih ya, bukan B yang ada di soal. DB itu selisih. Gitu. Atau bedanya. Nah, kalau kita sudah punya selisihnya, kita bisa cari nilai dari yang lainnya. Kita bisa cari nilai dari, kita bisa manfaatkan C dulu deh, atau kita cari A-nya dulu, suku pertamanya dulu deh biar gampang ya. Kita punya dari U3 aja. U3 itu sama dengan A ditambah 2B, U3-nya sama dengan negatif 1, A-nya belum tahu, ditambah 2 dikali B, B-nya itu 4. Sehingga A ditambah 8 sama dengan negatif 1, maka A-nya pasti sama dengan negatif 9 ya teman-teman ya. Gitu, kita tandai di sini. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa cari yang lainnya, yaitu kita bisa cari suku keempat. Suku keempat kalau dalam hal ini adalah yang C ya. Kita karena di soal kan butuh A, butuh C, butuh F, dan butuh H. Maka sekarang kita nyari C. C itu posisinya adalah suku keempat atau barisan keempat. Maka U4 sama dengan A ditambah 3B ya. U4-nya C sama dengan A hanya negatif 9 ditambah 3 dikali B, B-nya sama dengan 4, maka nilai C-nya akan sama dengan negatif 9 tambah 12 ya, maka C-nya sama dengan 3 teman-teman. Kemudian kita bisa lanjut mencari barisan yang lain atau suku yang lain, yaitu suku F. F itu berarti suku keberapa itu? 7 ya. Maka U7 sama dengan A ditambah 6B. U7-nya F, A-nya itu negatif 9 ditambah 6 dikali B-nya 4. Maka di sini negatif 9 ditambah 24 ya. Sehingga F-nya sama dengan 15. Gitu. Sekarang kita tinggal cari yang H. H itu suku ke berapa ini? 10 ya. U10 berarti A ditambah 9B. U10-nya sama dengan H, A-nya negatif 9 ditambah 9 dikali B-nya 4. Maka negatif 9 tambah 9 kali 4, 36.
maka H-nya sama dengan 27 teman-teman. Sehingga kita bisa langsung manfaatkan atau hitung informasi dari soalnya, yaitu A ditambah C dikali F dikurangi H. A-nya adalah negatif 9 ditambah C-nya 3 dikali H-nya, F-nya 15 dikurangi H-nya 27. Sehingga kita bisa hitung negatif 9 ditambah 3 kali 15 itu 45 ya, dikurangi 27. Berarti 45 dikurangi 9 itu 36. 36 dikurangi, tulis dulu deh, 27. 36 dikurangi 27, maka nilai sama dengan 9 teman-teman. Ya. Gitu. Di sini berarti 9. Kita lanjut nomor 12. Pada persegi panjang ABCD, titik E dan F berturut-turut terletak pada sisi AB dan DC sehingga DE sejajar dengan BF. Kita tulis ya biar nggak bingung. Sejajar dengan BF. DE ini harusnya. Kemudian BC-nya 6. BFC-nya berarti sudut F di B itu sama dengan 60 derajat. DE dan AF-nya berpotongan tegak lurus, seperti ini DE dan AF berarti tegak lurus ini, betul ya. Oke, berarti tinggal kita manfaatkan informasi berikutnya. Oh, berarti yang ditanyakan sudut DEB. Kalau kita lihat DEB itu sudut DEB itu yang ini berarti ya. Nah, gitu. Berarti kita bisa manfaatkan informasi yang kita punya terlebih dahulu, yaitu sudut F di BFC. BFC itu berarti kalau kita lihat ini B, ini F, ini C. Berarti di sini 60 derajat. Kemudian karena dia kan persegi panjang, otomatis dia siku-siku di sini. Karena dia siku-siku di sini, otomatis di sini pasti 30 ya. 30 derajat. Kemudian kita bisa manfaatkan informasi berikutnya. Karena dia si DE itu sejajar BF, maka sudut yang di sini juga nilainya 60 karena kan sehadap dengan yang 60 di situ ya. Maka di sini 60. Kemudian karena di sini 60 dan di sini siku-siku ya, maka 60 tambah 90, ini siku-siku kan 90 ya. Berarti di sini 30 teman-teman. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Kita bisa manfaatkan apa lagi? Oh, gini aja, berarti karena di sini kan siku-siku juga, otomatis kalau di sini siku-siku, sini kan berarti 30, otomatis kurang lagi di sini 60, di sini pasti 60. Kalau di sini 60 dan dia siku-siku lagi, maka di sini 30 teman-teman. Ya enggak? Karena 30 dan di sini kan siku-siku lagi, otomatis di sini 60 nih. Ya. Jadi kalau mau mencari sudut DEB, berarti kita bisa cari pakai pelurusnya aja. Pakai pelurus dari sini ke sini. Ya. Gitu. Maka DEB itu sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat, maka nilai sama dengan 120 derajat. Berarti jawabannya yang A ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini soal nomor 12 cukup mudah. Kita lanjut soal nomor 13. Oke, di nomor 13 soalnya masih serupa ya, masih sama, gambarnya masih sama. Cuman yang ditanyakan adalah panjang AF-nya. Oke, berarti untuk mencari panjang AF, berarti kan AF kan garis yang sini ya, garis miring sini. Kita bisa manfaatkan sudut-sudut yang kita udah punya di gambar di atas. Ini bisa 30, di sini 60. Maka kita tuliskan di sini 30. Kemudian di sini 60 ya. Dan di sini pasti siku-siku. Kalau kita gambarkan ulang, maka membentuk sebuah segitiga siku-siku. Maka kita bisa manfaatkan teorema Pythagoras, atau kalau misalkan kalau sudutnya yang diketahui, berarti kita bisa manfaatkan perbandingan trigonometri aja ya. Berarti di sini 60, di sini 30.
di sininya 90. Berarti di sini A, di sini D, dan di sini F. Nah, panjang A ke D itu sama dengan panjang B ke C. Panjang B ke C-nya di soal kan udah ada, yaitu 6 ya. Maka di sini 6. Tinggal kita bisa manfaatkan. Kalau kita yang diminta adalah AF itu sisi miring, maka kita manfaatkan depan dan miring. Kalau kita bahas depan dan miring, maka kita bahasnya tentang sin F sama dengan depannya AD dibagi miringnya adalah AF. Nah, sin F berarti sama aja sin 30. Sin di sini AD-nya 6 dibagi dengan AF. Sin 30 itu sama dengan setengah, sama dengan 6 dibagi AF. Maka otomatis AF-nya akan sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman ya. Begitu ya. Baik, kita lanjut nomor 14. Soalnya masih sama lagi. Cuman yang sekarang yang diminta adalah luas segitiga AFB. Kalau kita gambarkan AFB itu berarti yang ini, A ke B, kemudian B ke F, dan A ke F. Gitu ya. Dan kalau kita tengok di sini itu panjangnya tadi kan A ke F itu kita udah tahu ya, AF itu 12. Maka kita langsung tulis saja di sini 12, atau kita gambarkan ulang dari sini biar teman-teman nggak usah bingung. Gini ya. Ini anggap bagus ya. Ini A, ini F, dan ini B. A ke F-nya 12, B ke A-nya itu ya kita belum tahu ya. Dan kita bisa cari apa lagi nih? Kita bisa manfaatkan ini kan sudutnya. Kita bisa manfaatkan informasi mengenai DE dan AF. DE dan AF itu adalah garis yang berpotongan tegak lurus, otomatis dia akan siku-siku teman-teman di sini ya. Karena dia siku-siku di sini, maka kita bisa manfaatkan informasi tersebut untuk mencari panjang dari FB-nya. Cuman kita butuh informasi berikutnya, yaitu tentang sudut-sudutnya. Di sini berarti kita butuh sudut A. Sudut A itu kalau dari gambar yang sini atau gambar yang di atas itu nilainya sama dengan, di sini kan 60. Otomatis di sini kan kalau kita tengok di atas 30 ya. Di sini 30, di sini 90. Maka di sini pasti 60 nih. Ya. Berarti kita bisa tuliskan di sininya 30 dan di sini adalah 60. Gitu. Udah, kalau sudah berarti kita tinggal cari dengan memanfaatkan informasi tersebut menggunakan perbandingan trigonometri ya. Misalkan kita pakai, karena yang dicari itu adalah FB, maka kita pakai tangan aja ya. Pakai tangan B. Tangan B sama dengan depan per samping. Depannya adalah AF, sampingnya adalah FB. Tangan beta, betanya 60, berarti tangan 60 sama dengan AF. AF-nya 12, FB-nya itu ya belum ada ya, tulis ulang dulu. Tangan 60 itu sama dengan sepertiga akar 3 sama dengan tangan 60 itu akar 3, bukan sepertiga akar 3. Kalau sepertiga akar 3 itu tangan 30 ya. Berarti ini 12, di sini FB. Maka nilai FB-nya akan sama dengan 12 dibagi akar 3. Tahu kalau kita kali sekawan, nilainya sama dengan 12 per 3 akar 3. 12 bagi 3 itu 4. Ya 4 akar 3 berarti ya nilainya. Sehingga FB-nya di sini 4 akar 3. Kalau FB-nya 4 akar 3, maka kita bisa tinggal cari luasnya. Luas itu kan tinggal luas segitiga AFB ya. Itu tinggal kita kali setengah dengan alasnya dikali tingginya. Setengah dikali alasnya berarti FB. Tingginya kita anggap FA ya, atau AF. Berarti sama dengan setengah dikali 4 akar 3 dikali dengan 12. Sehingga hasilnya, ini saya ganti dulu. Sehingga hasilnya adalah 4 bagi 2 2 akar 3 dikali dengan 12. Maka nilai sama dengan 24 akar 3 ya. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya teman-teman. Ini soalnya berturut-turut dari nomor 12 sama terus ya. Oke, kita lanjut soal nomor 15. Oke, di soal nomor 15
Misalkan fungsi f didefinisikan sebagai fungsi berikut. G dalam kurung x plus 1 x min 1 sama dengan 2x. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Jika G inverse A-nya sama dengan untuk A sama dengan 10 atau A sama dengan 6, itu untuk nilai P-nya. Dan Q-nya sama dengan 2. Berarti kita cari dulu inverse dari G-nya itu sendiri ya. Karena kita punya nilai dari G-nya adalah X plus 3 dibagi X min 1 sama dengan 2x. Otomatis kalau kita mau mencari G inverse nya, otomatis tukar aja posisinya. G inverse sama dengan G inverse 2x sama dengan X plus 3 dibagi X min 2. Gitu teman-teman, hanya ditukar posisinya biar jadi inverse nya. Paham ya? Tinggal kalau sudah berarti kita ubah bentuknya. Karena diminta di sini adalah yang A, maka dalam kurungnya kita misalkan A sama dengan 2x, maka x sama dengan A per 2 ya. Sehingga kalau kita sudah misalkan, kita ganti tuh 2x jadi A, kemudian x plus 3 nya berarti x nya kita ganti jadi A per 2 ditambah 3 dibagi dengan x nya kita ganti jadi A per 2 dikurang 1. Kemudian kita uji coba untuk nilai dari masing-masing A nya. Berarti yang pertama kita uji untuk A sama dengan 10. Kalau A nya sama dengan 10, maka G inverse A nya, maka G inverse 10 sama dengan 10 dibagi 2 ditambah 3 dibagi dengan 10 dibagi 2 dikurang 1. 10 bagi 2 itu 5 tambah 3 8. 10 bagi 2 5 dikurangi 1 4 ya. 8 bagi 4 yaitu 2. Dalam kasus ini P nya akan sama dengan Q. Karena di soal itu kan P-nya dapat 2 yang kita hitung, Q-nya dari soal dapat sama dengan 2 juga, maka nilainya sama ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba untuk A sama dengan 6. Maka nilai G inverse A-nya berarti G inverse 6 sama dengan 6 dibagi 2 ditambah 3 dibagi 6 bagi 2 dikurang 1. 6 bagi 2 itu 3 tambah 3 dibagi dengan 6 bagi 2 itu 3 dikurang 1. 3 tambah 3 6, 3 kurangi 1 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Dari hal ini P-nya akan lebih besar dibandingkan Q ya. Dari dua kesimpulan ini kita tidak mengandung kesimpulan apapun. Masa P-nya bisa sama dengan Q dan P-nya bisa lebih dari Q. Ini kan kondisi yang tidak konsisten ya, artinya nilai P-nya. Artinya ini informasinya tidak cukup untuk memutuskan salah satu pilihan di atas. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 16. Oke, di sini ada persegi ABCD berada pada bidang XY seperti pada gambar dengan titik C koordinatnya di 11,7. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Oke, berarti kalau kita lihat di sini kan titik A dan titik B itu memotong, titik A itu memotong di sumbu Y dan titik B memotong di sumbu X. Sehingga kalau kita bisa tuliskan koordinat A-nya itu misalkan di 0, A ya, dan B-nya di B,0, B kecil, 0 gitu. Kemudian kita secara urutan perseginya kan A, B, C, D, maka kita bisa nyari A, B, C, D-nya itu pakai vektor aja. AB-nya itu pakai vektor, maka vektor AB itu sama dengan B dikurangin A. B-nya itu di B,0 gitu. Kemudian A-nya itu di titik 0, A, sehingga vektor AB-nya itu sama dengan B dikurangi 0 itu B, 0 dikurangin A itu negatif A ya. Berarti titiknya itu di B, negatif A. Gitu teman-teman. Paham nggak kira-kira? Paham lah ya. Oke, tinggal kita lanjut. Kalau kita sudah selesai berarti kita bisa cari nilai dari vektor BC-nya. Tadi kan AB, sekarang BC. Maka tinggal cari vektor BC-nya. BC itu berarti kita cari C dikurangi dengan B ya. C-nya kan ada di 11,7. Tahu dari mana 11,7? Ini dari soal ya teman-teman ya. Kemudian dikurangi titik B-nya yaitu di B,0.
Maka 11 dikurangi B ya 11 kurangi B, 7 kurangi 0 ya 7 ya. Berarti ini koordinatnya di koordinat BC-nya ada di 11 min B di sama satunya di C. Oke, setelah situ si titik, kalau kita lihat ya, titik BC itu merupakan hasil rotasi dari titik AB ya. Garis BC itu merupakan hasil rotasi dari si AB sebanyak 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Kalau kita punya garis ini, kita putar ke sini kan jadi di sini posisinya. Enggak, nih. Ya, 90 derajat kan. Otomatis kalau kita tuliskan BC adalah bayangan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dari AB, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan si BC-nya. BC itu berarti kita punya pakai ini aja, pakai titik. Berarti ini aja deh, titik awalnya itu titik AB itu kan di B, negatif A ya. B, negatif A dirotasikan, saya tulis gini aja deh. Sama dengan 90 derajat gitu. Maka nanti akan kita tuliskan matriksnya ya, yaitu cos 90, sin negatif sin 90, kemudian sin 90, dan cos 90 derajat dikali dengan titik asalnya yaitu B dan negatif A. Cos 90 itu 0 ya, cos 90 0, ini sin 90, ini negatif 1, ini 1, dan ini 0. Sehingga kalau kita kalikan dengan B negatif A jadi 0 dikali B ya 0, negatif 1 kali negatif A ya A, kemudian 1 dikali B ya B, 0 dikali negatif A ya B, jadinya koordinat dari BC nya akan sama dengan A, B gitu teman-teman. Nah dari sini kita bisa manfaatkan, kalau kita ingin mencari sisi persegi, itu kan sama saja mencari panjang AB ya. Sisi persegi sama saja panjang vektor AB maksudnya. Gitu. Nah, untuk mencari panjang vektor AB-nya berarti tinggal kita tuliskan, yaitu berarti akar dari A-nya kan A kuadrat ya, ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah sisi perseginya. Sedangkan kita mau mencari luasnya. Untuk mencari luas berarti tinggal sisi pangkat 2 ya, S pangkat 2, atau sama dengan panjang vektor AB aja dipangkatkan dengan 2. Atau sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dipangkatkan dengan, sini ada akarnya, sorry. Ada akarnya dipangkatkan 2, otomatis akarnya hilang ya. Jadi ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu teman-teman ya. Terus kita bisa punya apa lagi? Oh iya, di sini titik A dan B-nya tuh belum kita ubah ya teman-teman ya. Makanya di akhirnya bentuknya bukan nilai. Oke, berarti kalau kayak gitu berarti kita mulai dari informasi yang pertama itu BC kan 11 min B, 7. Nah, informasi kedua tuh titiknya tuh A, B, berarti kita bikin kesamaannya aja. Berarti 11 min B itu sama dengan A. Satu laginya tuh B sama dengan 7. Gitu ya. Ini dari pernyataan yang sini loh. Ini sama dengan ini kan sama. Sehingga kalau kita selesaikan dari pernyataan yang kedua, 11 dikurangi 7 sama dengan A, otomatis A-nya sama dengan 4 dong. Sehingga kita bisa substitusikan tuh, berarti A-nya itu 4 pangkat 2 tambah B pangkat 2 atau 7 pangkat 2, sehingga di sini 16 dan 49 ya. Jadinya 65. Ini nilai dari luasnya atau P-nya, sehingga nilai P-nya lebih besar ya. Lebih besar dibandingkan si Q-nya.
Berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Hati-hati jangan sampai bingung kayak saya tadi ya. Harusnya dari awal kita udah bisa langsung tentukan nilai A dan B-nya. Cuman pas saya lihat saya belum harusnya A dan B-nya bisa kita temukan dari kesamaan yang kita punya ini. Paham ya? Kita lanjut soal berikutnya. Oke, jika 2fx ditambah f2 min x sama dengan 3, maka titik-titik. Berarti untuk menyelesaikan soal ini kayaknya kita perlu bedah dulu untuk persamaan yang kita punya ya, atau fungsi yang kita punya ini. Kita punya 2 fx sama dengan ditambah f2 min x sama dengan 3x. Ini persamaan yang satu. Nah, untuk menentukan berikutnya kita kayaknya butuh persamaan kedua. Kita coba ganti. Kita misalkan aja, jangan ganti ya. Berdasarkan soal persamaan yang pertama, kita misalkan x-nya sama dengan 2 min x. Coba gimana? Jadi nanti di sini 2 dikali f 2 min x ditambah fx sama dengan 3 dikali x min 2 ya. Sehingga ini tetap 2f 2 min x ditambah fx, kemudian yang sebelah kanannya berarti 3x min 6 teman-teman. Nah, dari sini kita tentukan bahwa dia persamaan yang kedua. Kemudian kita coba eliminasi. Kita lakukan eliminasi. Eliminasi antara persamaan yang satu dan persamaan yang kedua, yaitu 2fx ditambah f2 min x sama dengan 3x, dan di bawahnya tuh kita tukar posisinya ya. Fx-nya kita tulis dulu karena di sini kan 2f min x-nya biar sama kayak di sini gitu loh. Berarti di sini fx dan di sininya ditambah 2f2 min x sama dengan 3x min 6. Gitu teman-teman ya. Karena di sini belum sama, kita mau ngilangin si f2 min x-nya karena belum sama, atasnya kita kalikan 2. Saya pindah ke bawah aja ya, biar kelihatan lebih jelas. Oke, berarti atasnya kita kali dengan 2. Kali 2, bawahnya kali 1. Maka hasilnya 2 kali 2fx jadi 4fx. Kemudian di sini berarti 2fx dan 6fx ya. 6x, sorry. Kemudian di sini jadi di fx-nya aja karena dikali 1, dan di sininya 2fx, dan di sini berarti 3x min 6. Kita coba kurangi. Sehingga kalau kita kurangi hasilnya, ada yang salah nggak saya? Wah, ada yang salah saya nih teman-teman, karena kan kita misalkannya 2 min x, sementara kita udah masukin ke sini 2 min x, tapi kita masukin ke sini x min 2 tuh ya, makanya kok beda hasilnya. Jadinya di sini berarti 2 min x, sehingga 3 kali 2 berarti di sini 6. Kebalik ya posisinya, jadi 6 dikurangi 3x gitu ya. Sehingga di sininya juga sama, kita ubah dulu sebentar ya. 6 dikurangi 3x, dan sini juga kita kurangi, diganti jadi 6 dikurangi 3x. Sehingga kalau kita hitung fx, 4fx dikurangi fx itu sama dengan 3fx ya. Dan di sininya habis. Sedangkan 6x dikurangi negatif 3x otomatis jadi 9x ya, dikurangi dengan 6. Jadi kalau kita bagi dengan 3 nanti jadi fx sama dengan 9x min 6 dibagi dengan 3. Maka akan sama dengan fx-nya berarti 3x min 2 ya. Gitu teman-teman. Nah, apakah ini sudah selesai? Ya hampir selesai ya, karena
kita bisa langsung uji cobakan semua nilai yang ada di persamaan 1, 2, 3, 4 kalau kita punya nilai fx-nya. Yang pertama kita uji yang pertama dulu ya, yaitu nilainya f1 apakah sama dengan 1. Maka kita bisa langsung tuliskan dulu deh fx sama dengan 3x min 2. Maka f1 nya akan sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 2. Maka nilai sama dengan 1, berarti ini betul ya teman-teman ya. Kemudian di pernyataan yang kedua, f2 sama dengan 4, maka jadi f2 berarti sama dengan 3 dikali 2 dikurangi 2, 3 kali 2 6 dikurangi 2 ya 4, ini juga betul ya. Kemudian yang ketiga yaitu 2 kali f3 ditambah f min 1. Maka kita tulis di sini aja, berarti 2 dikali f3. F3 itu berarti 3 dikali 3 dikurangi 2 dikurangi f min 1. Ditambah f min 1. F min 1 itu berarti 3 dikali min 1 dikurangi 2. Jadi di sini 2, 3 kali 3 9 kurangi 2 ya. Dikurangi dengan negatif 3, dikurangi 3 dikurangi 2. Jadinya nanti di sini 2 kali 9 kurangi 2 itu 7 ya. 7 dikali 2 14 dikurangi 5 teman-teman. Maka nilainya sama dengan 9 ya. Berarti ini juga betul persamaan yang ketiga atau pernyataan yang ketiga. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah f0 di pernyataan yang keempat. F0 itu berarti nanti 3 dikali 0 dikurangi 2, maka nilai sama dengan negatif 2 ya. Tapi di soal dia menyatakan f0 sama dengan 2, sehingga yang benar hanya di poin 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 18. Jika tangan A sama dengan 2/5 akar 5, berarti kalau kita tulis ulang, di sini kan tangan A itu sama dengan 2/5 akar 5 itu kalau kita tuliskan itu sama saja 2 akar 5/5 kan. Sehingga kalau tangan itu kan depan per samping, berarti depan si sudut A yang di sini itu berarti di sini. Berarti di sini yang 2 akar 5, yang sampingnya tuh yang sini AC, berarti sini 5 ya. Sehingga kita cari dulu AB-nya. Kita cari AB-nya pakai Pitagoras saja. Jadi 5 kuadrat ditambah dengan 2 akar 5 dikuadratkan diakarkan ya. Berarti 5 kuadrat itu 25. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4 dikali 5 ya. Sehingga 25 tambah 4 kali 5 itu 20, berarti 45. Akar 45 AB-nya. Itu sama dengan 9 kali 5 ya. Akar 9 itu 3, berarti 3 akar 5. Berarti di sini 3 akar 5. Kemudian kita bisa cari pernyataan yang ada di soal ya. Yang pertama kita cek dulu, yaitu sin kuadrat A, berarti sin kuadrat A itu berarti sama saja sin A yang hasil sin A yang dikuadratkan. Hasil sin A berarti sin A itu kan depan per samping ya. Depannya 2 akar 5, sampingnya itu 3 akar 5 dikuadratkan ya. Berarti ini habis akar 5 nya, tinggal 2/3 dipangkatkan 2, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 ya 9 ya. Berarti pernyataan 1 salah. Kemudian kita nyari pernyataan yang kedua, yaitu tangan kuadrat B, tangan kuadrat B itu berarti kita mulai dari sini. Tangan kuadrat B itu berarti depan per samping, sampingnya ini. Sehingga kalau kita tulis berarti 5 dibagi 2 akar 5 dikuadratkan. Berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian 2 akar 5 kuadrat itu 45 ya. Maka kita sederhanakan jadi 5 per berapa ini? 5 per wait, di sini salah ya. Bukan 45, kan 4 kali 5 20. Berarti bagi 5 ya 5, 20 bagi 5 4, 5/4 teman-teman. Ini kebalik juga, ini salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, cos kuadrat B. Cos kuadrat B itu berarti cos itu samping miring ya. Berarti sampingnya 2 akar 5, miringnya 3 akar 5. Berarti 2 akar 5 dibagi 3 akar 5 dikuadratkan. Berarti kita coret lagi akar 5-nya habis ya. Sehingga 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 ya 9. Berarti ini betul untuk pernyataan yang ketiga.
Kemudian kita cek pernyataan yang keempat. Sekan kuadrat A, berarti sekan itu kebalikan dari cos ya, berarti sama saja 1 per cos kuadrat alfa kuadrat A. Cari dulu cosnya, cos A-nya. Cos itu untuk A berarti ya samping bermiring ya, sampingnya 5. Sampingnya 5 dibagi dengan miringnya 3/5. Dikuadratkan, berarti kalau kita tukar aja langsung jadi nanti 3/5 per 5 ya, dikuadratkan. 3/5 itu tadi 9 ya, 9 kali 5 45, 5 pangkat 2 25, kita bagi 5 jadi 9/5. Jawabannya salah lagi, sehingga pernyataan yang tepat hanya di poin yang 3. Jadi banyak pernyataan yang benar adalah ya cuma satu ya teman-teman ya, yang B gitu ya. Kita lanjut soal nomor 19. Pada trapesium siku-siku ABCD, BC-nya 13, berarti sini 13. Kemudian berapakah luas trapesium ABCD? Jika pernyataan 1, apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup? Cek dulu, kalau CD-nya 12, otomatis ini nggak akan bisa menjawab apapun ya, ini tidak cukup. Tidak cukup menjawab. Kemudian kalau misalkan kita pakai yang AB-nya 7, ini juga nggak jawab juga ya, karena banyak harus ada yang kita cari lagi, yaitu CD-nya. Jadi nggak bisa tuh kalau dipisah-pisah kayak gini. Maka otomatis kita bisa langsung gabung aja. Kalau kita gabung berarti kita bisa manfaatkan antara titik yang di sini nih. Kalau kita tarik garis ke sini, otomatis di atas AB-nya 7, sampai sini juga 7 juga kan. Sehingga kalau DC-nya 12, otomatis sisanya sama dengan 5. Berarti kita tinggal bisa cari nilai dari, misalkan di sini BP, kita cari panjang tinggi BP-nya. BP-nya pakai Pitagoras saja. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jangan lupa diakarkan, berarti 169 dikurangi 25 ya. Berarti sama dengan 144. Akar 144 sama dengan 12. Ya udah, tinggal kita nyari luasnya. Luasnya berarti sama dengan sisi sejajar, yaitu 7 ditambah 12 dibagi 2 dikali dengan tingginya, yaitu 12 juga. Berarti 7 tambah 12, 19 dibagi 2 dikali 12. Maka sama saja 19 dikali 6 teman-teman. Ini berarti 4, 6 tambah 5 berarti 114 ya, 114 satuan luas. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Jadi pernyataannya tuh bisa diselesaikan ketika pertanyaan bisa dijawab ketika pernyataannya digabung antara pernyataan 1 dan pernyataan kedua, gitu ya teman-temannya. Ini sangat mudah sekali. Kita lanjut soal terakhir. Jika X bilangan bulat positif, berapakah nilai X? Oke, yang dicari nilai X. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup menjawab pertanyaan. Berarti kita cek dulu pernyataan yang pertama atau pernyataan yang 1. Kita punya X pangkat 2 sama dengan akar X. Otomatis kalau kita pindahkan, maka jadi X kuadrat dikurangi akar X sama dengan 0 kan ya. Kita faktorkan, kita keluarkan akar X-nya, maka akan sama dengan X pangkat 3/2 dikurangi 1 ya, sama dengan 0. Ini 3/2 dari mana? Karena kan 3/2 X, karena akar X kan pangkat setengah ditambah 3/2 itu kan sama dengan 4/2. 4/2 itu sama dengan 2. Ini sama kayak ini kan, kayak pangkatnya ya, gitu, dibentuk, hanya dipisah saja bentuknya. Dari hal ini kita bisa punya, maka akar X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 0. Ini otomatis tidak memenuhi karena pernyataan soal di awal itu X-nya bilangan bulat positif, sementara 0 kan bukan bilangan positif ya. Kemudian X pangkat 3/2 dikurang 1 sama dengan 0, maka X pangkat 3/2 nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 1 pangkat 2/3. 1 pangkat berapapun kan tetap 1 ya, maka X-nya sama dengan 1. Berarti ini betul, bisa dijawab. Kemudian pernyataan yang kedua. Di pernyataan yang kedua itu kita punya N dibagi X sama dengan N, maka X-nya sama dengan N bagi N aja, maka nilai sama dengan 1 juga teman-teman. Sehingga pernyataan 1 betul, pernyataan 2 juga betul, bisa diselesaikan. Sehingga jawaban yang tepat adalah pernyataannya itu, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi jawabannya adalah yang D ya.
Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat untuk mempersiapkan SNMPTN nanti. Dan jangan lupa juga teman-teman kasih like dan subscribe-nya jika memang apa yang saya lakukan ini membantu teman-teman untuk melakukan persiapan SNMPTN nanti. Dan tetap semangat ya. Sampai jumpa dan dadah.